Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ilham Tangga Titia, dengan NIM digit terakhir 007 dari TRU Angkatan 24, kelas praktikum A, Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 yang melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu 7 dan 8. Jadi untuk materinya yaitu kontrol PID terdiisi dengan simulink. Jadi untuk konsep dasar, blok utamanya dan alur sistem itu sama seperti sebelumnya, begitu juga dengan tujuan pembelajarannya. Ini masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu 7 dan 8. Di tugas 9 atau materi ke-9 itu ada PWM, encoder 2 pin, ada MATLAB function NAND to zero saturation dan integral anti burn up, dan yang terakhir ada PID. Nah, untuk mendemonstrasikan yang ini ya, itu ada dua, yaitu percobaan 1 dan 2. Yang percobaan 1 itu PID speed, terus ada grafik, mendemokan grafik SP, speed, error, P, I, dan PI, P, I, D, dan PID. Begitu juga dengan yang kedua, sama untuk grafiknya, tapi bedanya itu PID posisi gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Buat blok seperti ini data encoder, low pass filter, kecepatan per second. Nah, ini untuk NAND to zero nya itu menggunakan function gitu sini, jadi mengubah nilainya menjadi 0 NAND to zero. Nah, ini grafik set point-nya, ada encoder atau posisi, speed, error, dan grafik PID. Ini atur nilai KP, KI, KD, dan atur set point. Nah, di sini sudah saya buat, dibuat oleh kelompok saya. Terus ada percobaan 1 itu PID speed, nah proporsional, integral, derivatif. Ada PID posisi encoder. Nah, untuk penjelasan PWM itu di sini. Jadi untuk penjelasan sistem kontrol itu ada dua hal, itu ada PWM dan encoder 2 pin. Nah, jadi untuk dasar dan prinsip kerja PWM itu, PLM sendiri adalah sebuah teknik pengaturan label pulsa untuk kontrol daya. Nah, cara kerjanya, jadi ada beberapa poin itu seperti duty cycle, mengatur lebar pulsa. Jadi sinyalnya itu kotak-kotak ya, terus diatur biar kayak kotak-kotaknya tuh ada celah-celah gitu. Duty cycle itu seberapa sering, jadi itu kan sinyalnya on off. Jadi duty cycle itu mengatur seberapa sering sinyal tersebut aktif gitu, atau on, atau dalam keadaan tinggi atau satu gitu. Terus untuk sebenarnya ada motor pengaturan kecepatan yang joystick, ada LED mengontrol kecepatan, ada LED, ada sistem penggunaan jalan beberapa aplikasi. Terus untuk encoder sendiri, encoder 2 pin utama yang kita gunakan, jadi itu fungsinya untuk mengubah posisi menjadi sinyal digital. Untuk encodernya itu dapat mendeteksi pergerakan dengan akurat dalam sistem kontrol. Terus untuk pengaplikasiannya juga digunakan dalam robotika untuk mengukur kecepatan dan posisi motor dengan efisien. Jadi di sini kita menggunakan motor DC gitu ya. Nah, untuk
fungsi MATLAB mengubahnya menjadi 0 itu yang ini ya, tadi sudah diperlihatkan di PPT itu ya. Untuk saturasi dan integral anti win up ini menjaga stabilitas sistem kontrol yang baik. Jadi itu penting dalam sistem kontrol PID. Hasil itu ya, ada definisinya, itu batasan sinyal keluaran maksimum. Dampaknya sendiri mengurangi efisiensi controller PID anti win up jika akumulasi integral berlebih. Terus untuk ini itu grafik efek saturasi dan respons. Nah, ini dasar-dasar dari PID di pengertian dan fungsi proporsional, integral, dan derivatif. Jadi satu memahami komponen utama dalam kontrol. Jadi kontrolnya kontrol PID. Nah, untuk komponen PID itu ada 3 ya, proporsional, integral, dan derivatif. Untuk proporsionalnya sendiri, untuk komponen proporsional memiliki kesalahan saat ini dan menghasilkan sinyal kontrol sesuai. Nah, untuk integral itu komponen integral menunjukkan kesalahan dari waktu ke waktu untuk mengatasi offset. Nah, derivatif sendiri itu untuk kasarnya untuk tidak memprediksi gitu. Oke, contoh pengaplikasiannya itu pengaplikasian PID dan sistem, pemanfaatan PID dan pengamatan suhu, mengatur suhu menggunakan controller PID secara efektif. Dan contohnya juga di materi kita itu controller PID dalam motor diesel. Oke, untuk PPT-nya sudah selesai, penjelasannya sudah semua. Kita langsung masuk ke demonstrasi dari ini ya, PID speed dan PID posisi. Nah, di sini blok-bloknya pada Simulink atau MATLAB itu. Jadi di sini ya, yang pertama ini seperti sebelumnya juga. Ini untuk PWM-nya. Sini selanjutnya, misalnya langkah selanjutnya kedua ini low pass filter. Di video sebelumnya juga sudah ada, jadi masih nyambung. Nah, ini untuk kecepatan per second sini ya. Terus nah yang ini untuk PID-nya ini sudah. Nah, ini ya. Untuk slidernya, jadi di slider ini untuk mengatur percobaan yang pertama ini. Jadi untuk speed kita harus mengaturnya di sini ya, di blok ini kita ganti ke tagnya di speed. Nah, jika sudah kita mengatur set point-nya di sini. Nah, untuk kontrol P, I, dan D di sini ya, ini KP, ini KI, KT. Jadi nanti kita kontrol melalui ini. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Tentu zero itu karena di sini itu seperti ini. Function nanti zero mengubah nilai 6 menjadi zero. Jadi jika U sama dengan 6 maka Y sama dengan 0. Jika U sama dengan angka normal maka Y sama dengan U. Terus 6 U, Y sama dengan 0. Jika tidak, Y sama dengan U. Nah, itu seperti ini ya angkanya. Untuk kontrol P, untuk kontrol I, ini T, yang mulai T. Nah, ini video demonstrasinya. Yang pertama speed dulu ya. Speed. Nah, ini seperti ini ya untuk grafiknya.
Ini untuk set pointnya yang atas, kita lihat di yang dekatnya ini. Jadi ini untuk set pointnya, terus ini untuk kontrol PID nya. Sebelumnya nah ini kita atur-atur aja, kita ganti-ganti, cari sesuai yang pas gitu. Nah untuk biasanya untuk D itu di sekitar 0 ya, karena itu biasanya nggak diperlukan, jadi kita ngaturnya ke P sama D nya aja. Jadi ini ya tadi set pointnya turun, ini yang biru ini set point, yang kuning ini set point ya. Jadi diatur di sini, ini P nya ini belum ketemu. Nah ini udah ideal nih. Nah di sini ini untuk speed. Nah di sini untuk motornya di bagian sini. Dan terjadi osilasi yang sangat tinggi. Satu mengatur, terlihat ini P-nya kebanyakan, osilasi tinggi, jadi kita sesuaikan aja biar osilasinya itu rendah atau dikit ya. Ini untuk ini D ya, juga kebanyakan juga, nanti motor akan tahu buat D itu, nanti motor akan seperti ini. Jadi memang biasanya D itu bakal dikit banget nilainya, atau bahkan 0 gitu. Nah, ya. Terus untuk selanjutnya itu demonstrasi di encoder posisi. Ini kita ganti nanti si motor bergerak, nah sesuai posisinya, mau sesuai set pointnya. Jadi posisi itu jika diubah itu nilainya akan sampai ke set point. Nanti jika sudah mencapai itu akan berhenti. Berhenti. Oke, itu saja dari saya. Oke. Kita coba untuk coba. Ini. Coba. Kiri ya. Karena slide-nya ke kiri, jadi counter clockwise ya. Ke kanan maka counter clockwise. Ini grafiknya. Oke, mungkin sudah selesai. Jadi semua poin-poin sudah dijelaskan dan juga diperlihatkan demonstrasinya. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.